Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Fitriani, Program Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Galuh Ciamis. NIM 14 90 12 20 72. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kian saya yang berjudul Literatur Review Pengaruh Senam Rematik Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Sendi pada Lansia. Baik, yang pertama ada abstrak. Nyeri sendi pada lansia merupakan suatu akibat yang diberikan oleh tubuh karena pengapuran yang disebabkan oleh degeneratif. Melakukan senam rematik dapat memberikan manfaat dalam menurunkan nyeri sendi. Senam rematik adalah senam yang berfokus pada gerakan sendi untuk meregangkan otot dan menguatkan otot karena otot tersebut yang membantu sendi menopang tubuh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh senam rematik terhadap penurunan tingkat nyeri pada lansia. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur review, menggunakan data publikasi jurnal nasional dan internasional yang dilakukan dengan memakai 3 database, yaitu Google Scholar, PubMed, dan ResearchGate, yang terbit pada tahun 2013 sampai 2023 dengan menggunakan kriteria PICOS dan tabel Prisma. Latar belakang Riskesdas tahun 2018, penyakit yang terbanyak pada lansia adalah hipertensi, masalah gigi, penyakit sendi, masalah mulut, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan penyakit menular antara lain seperti ISPA, diare, dan pneumonia. Seiring bertambahnya usia, secara alamiah tubuh akan mengalami penuaan yang ditandai dengan terjadinya perubahan fisik dan fungsi tubuh yang mulai menurun. Menurut Yuliana 2021. Nyeri sendi pada lansia merupakan suatu akibat yang diberikan tubuh karena pengapuran atau penyakit lain yang disebabkan oleh perubahan degeneratif. Untuk mengurangi keluhan tersebut, diberikan terapi antiinflamasi atau anti nyeri. Senam rematik dapat memberikan manfaat dalam menurunkan nyeri sendi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian yang mendalam untuk mengetahui pengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri sendi pada lansia. Penelitian ini diambil untuk dilakukan analisis melalui literatur review. Rumusan masalah, bagaimana kajian literatur pengaruh senam rematik terhadap penurunan tingkat nyeri pada lansia? Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi artikel-artikel penelitian yang memaparkan tentang pengaruh senam rematik terhadap penurunan tingkat nyeri sendi pada lansia berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di beberapa dunia. Manfaat penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, serta dijadikan bahan rujukan penelitian, meningkatkan sumber informasi dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan keperawatan yang optimal dengan cara menerapkan intervensi keperawatan terapi senam rematik dalam asuhan keperawatan pasien dengan keluhan nyeri pada persendian, terutama pada lansia. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi nyeri sendi. Nyeri sendi adalah suatu peradangan sendi yang ditandai dengan pembengkakan sendi, warna kemerahan, panas, nyeri, dan terjadinya gangguan gerak. Pada keadaan ini, lansia sangat terganggu apabila lebih dari satu sendi yang terserang. Nyeri sendi merupakan pengalaman subjektif yang dapat mempengaruhi kualitas hidup lansia termasuk gangguan aktivitas fungsional lansia. Menurut Qadariyah 2018. Pengertian senam rematik. Senam rematik adalah suatu metode yang baik untuk pencegahan dan meringankan gejala-gejala rematik serta berfungsi sebagai terapi tambahan terhadap pasien rematik dalam fase tenang. Menurut Sangrah 2017. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas menurut Perpres nomor 88 tahun 2021. Menurut WHO, membagi masa lansia menjadi 4. Usia 45 sampai 60 yaitu middle age, usia 60 sampai 75 tahun elderly, usia 75 sampai 90 tahun old, dan usia di atas 90 tahun very old. Angka teori bisa dilihat, ini lansia, masalah pada lansia ada stroke, artritis, nyeri sendi, hipertensi, dan lain-lain. Nyeri sendi dilakukan dengan cara farmakologi dan non-farmakologi, yaitu non-farmakologi dengan senam rematik untuk penurunan nyeri sendi. Ini dimodifikasi dari Rusmiati 2020. Bab 3, metode penelitian. Desain penelitian menggunakan literatur review menurut Nur Salam 2020, database yaitu Google Scholar, ResearchGate, PubMed, dan ProQuest. Pencarian literatur dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2023. Batas waktu publikasi 10 tahun terakhir, yaitu 2013 sampai 2023.
Format PCOS bisa dilihat, ini ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, population lansia yang mengalami nyeri sendi dan lansia yang tidak mengalami nyeri sendi, intervensinya senam rematik dan bukan pemberian senam rematik, compression, no compression, outcome, pengaruh senam rematik terhadap nyeri sendi pada lansia, studi desainnya quasi experimental studies, random control and trial, control group design, descriptive analytic. Publication years-nya tahun 2013 sampai 2023, English Indonesia. Kata kunci studi literatur ini bisa dilihat, senam rematik, nyeri sendi, dan lansia. Senam rematik, John Vane, elderly, dan rematik, gymnastik. Ini ada tabel berdasarkan Prisma, Google Scholar, Research, PubMed, and ProQuest. N sama dengan yang dicari ada 10.100. Setelah artikel diduplikasi dikeluarkan, N sama dengan 5.710. Screening kriteria inklusi dan eksklusi, N sama dengan 745. Sesuai dengan tujuan dan abstrak, N sama dengan 174. Full text-nya N sama dengan 54. Eligible dan memenuhi penilaian, N sama dengan 10. Jadi artikel yang diambil adalah 10 jurnal. 10 artikel hasil pencarian. Yang pertama Sitinjak et al. 2016, yang kedua Abdul Haji 2019, yang ketiga Dinartika et al. 2018, yang keempat Sapari dan Yayu 2018, yang kelima Cahyani et al. 2019, yang keenam Sari et al. 2019, 7 Simanjuntak 2019, 8 Rusmiati 2020, 9 Bes and Munim 2020, dan 10 Jurnal Sunandar 2022. Bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil, karakteristik studi, karakteristik tahun publikasi. Jurnal 2016 ada 1, jurnal 2018 ada 3, 2019 ada 3 jurnal, 2020 ada 2 jurnal, 2022 1 jurnal. Karakteristik desain penelitian 40% pra-eksperimental, 60% quasi eksperimen. Pengambilan sampel 30% random sampling, 70% menggunakan purposive sampling. Analisa data, uji paired sample test 20%, uji Wilkinson 80%. Instrumen penelitian 40% menggunakan survei deskriptif kuantitatif, 60% lembar observasi numeric rating scale. Pembahasan, penelitian juga dilakukan oleh beberapa penelitian lain seperti Sitinjak 2016, Dinartika 2018, Sari et al. 2019, Cahyani et al. 2019, Bes dan Munim 2020, Rusmiati 2020 yang melakukan penelitian pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol tentang pengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri sendi dan rematik pada lansia. Dapat dilihat dari tarif signifikan hasil p-value sama dengan kurang 0,005 dengan rata-rata pada kelompok perlakuan hasil diperoleh p-value sama dengan 0,000 sampai 0,004. Ada penurunan skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan intervensi senam rematik. Berdasarkan jurnal Simanjuntak 2019, rata-rata nyeri rematik pada pengukuran pre-test adalah 5 dengan standar deviasi 1,55 dan pada pengukuran post-test adalah 3,5 dengan standar deviasi 1,63. Nilai min berbeda antara pre-test dan post-test adalah 1,5, sedangkan Sari et al. 2019 rata-rata skala nyeri sendi lansia sebelum dilakukan pemberian senam rematik yaitu 3,05 kategori nyeri sedang, dan sesudah dilakukan pemberian terapi senam rematik yaitu 0,93 atau nyeri ringan. Adapun menurut Bes dan Munim 2020 rata-rata nyeri pada pre-test adalah 4,44, pada post-test 2,05. Sama halnya, menurut Abdul Haji 2018, rata-rata skala nyeri sebelum diberikan intervensi adalah 3,19, sedangkan sesudah diberikan intervensi adalah 2,75. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata skala nyeri sebelum dan sesudah diberikan intervensi yaitu sebesar 0,44. Dalam artikel Abdul Haji, Dinartika, Sapari, Simanjuntak, Cahyani, dan Rusmiati, penelitian dengan cara wawancara menggunakan alat ukur skala nyeri numeric rating scale, skala 0 sampai 10, yaitu 1. 0. Tidak ada nyeri. 2. 1-3 nyeri ringan. Secara objektif, klien dapat berkomunikasi dengan baik. 3. 4-6 nyeri sedang. Secara objektif, klien mendesis, menyeringai, dan menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat mengikuti perintah dengan baik. 4. 7-9 nyeri berat. Skala objektif, klien terkadang tidak dapat mengikuti perintah, tapi masih respon terhadap tindakan. Memiliki karakteristik muka klien pucat, kekakuan otot, kelelahan, dan keletihan. 5. Skala 10, nyeri sangat berat, pasien sudah tidak mampu lagi berkomunikasi. Menurut asumsi penelitian Simanjuntak bahwa nyeri sendi dominan menyerang usia 60 tahun di atas, dikarenakan penyebab nyeri sendi adalah hormon estrogen berkurang, kurang aktivitas, proses menua, kekurangan asupan kalsium, kurang pancaran sinar matahari pagi, dan penggunaan obat-obatan yang dapat mempercepat rematik.
Setara dalam penelitian Sari et al. 2019, usia responden pada rentang 60-74 tahun atau lanjut usia elderly ini dapat membuktikan kebenaran teori yang menyatakan bahwa rheumatoid arthritis yang menyatakan bahwa nyeri sendi dapat disebabkan oleh proses degeneratif dan tidak pernah terjadi pada anak-anak dikarenakan kondisi tulang rawan yang memiliki keterbatasan dalam proses regenerasi. Hasil ini didukung oleh teori Brunner dan Sudal 2013 menyatakan dalam artikel Sunander 2020, usia 60 tahun ke atas terjadi kehilangan kekuatan otot total sebesar 10-20% dari kekuatan yang dimiliki pada usia 30 tahunan. Pemerosotan ini dimulai sekitar usia 40 tahun pralansia dan semakin dipercepat di tahun ke-60 usia seseorang. Siti cairan dan makin rapuh, pinggang, lutut, dan jari-jari pergelangan terbatas dan kaku. Cara melakukan senam rematik menurut Sangrah 2017 dalam artikel Rusmiati 2020 terdiri dari 3 cara. Yang pertama, pemanasan gerakan kepala dari arah kanan ke kiri, atas, bawah, itu 8 kali hitungan. Angkat kedua tangan, samping ke arah atas, itu 8 hitungan. Kaitkan tangan lalu ke arah atas dan bawah, 8 kali hitungan. 2. Gerakan inti, putar bahu atas, kanan, kiri ke depan, dan ke belakang. Kepalkan kedua tangan lalu dibuka dalam hitungan 8 kali. 3. Pendinginan, gerakan pendinginan dan gerakan kaki. Sedangkan menurut artikel Cahyani et al. 2019 ditinjak 2016, senam rematik memiliki 6 tahapan, yaitu latihan pernapasan, latihan kekuatan, latihan pemanasan, latihan persendian, latihan kardio, dan peregangan. Dalam penelitian Rusmiati 2020, senam rematik yang diberikan selama 2 kali dalam seminggu, durasi minimal 15 menit. Menurut penelitian Sari et al. 2019, senam rematik ini dilakukan sebanyak 6 kali dalam 2 minggu. Sedangkan menurut Sitinjak 2016, Simanjuntak 2019, frekuensi latihan disarankan 3-5 kali seminggu. Latihan berlangsung 30 menit. Adapun menurut artikel Sunandar 2022, senam rematik dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan kombinasi minyak serai oles, dilakukan 5 menit sebelum berolahraga yang diberikan secara topikal pada area nyeri. Hal ini akan membantu mengurangi rasa sakit dan memberikan rasa nyaman sebelum melakukan senam rematik. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Iversen et al. 2014 dalam Rahmawati menjelaskan bahwa latihan aktivitas dengan intensitas sedang dapat dilakukan rutin 2 kali dalam seminggu untuk menurunkan nyeri. Pada persendian, setara dengan pendapat Sangrah 2017, penentuan lama latihan harus disesuaikan dengan aktivitas dan tingkat keterlatihan orang bersangkutan. Jika orang itu masih pemula, latihan cukup 10 menit saja. Setelah orang terlatih, latihan sebanyak 30 menit. Bab 5. Penutup. 1. Kesimpulan. Pengaruh. Berdasarkan dari 10 jurnal yang telah direview, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya pengaruh senam rematik terhadap penurunan tingkat nyeri pada lansia dengan nyeri sendi, di mana dapat dilihat bahwa tingkat nyeri sebelum dilakukan senam rematik dan sesudah dilakukan senam rematik sangat signifikan. Dapat dilihat dari hasil p-value sama dengan kurang 0,005 dengan rata-rata pada kelompok perlakuan hasil p-value sama dengan 0,000 sampai 0,004. Penurunan tingkat nyeri. Ada penurunan skala nyeri sebelum dan setelah dilakukan intervensi senam rematik. Terlihat nilai min berbeda antara pre-test dan post-test dalam rentang mengalami penurunan nyeri sebesar 0,44 sampai 1,5 atau rentang 1 sampai 2 berdasarkan skala senam rematik bisa dilakukan bagi orang yang sehat maupun penderita rematik dalam kondisi tenang dan normal. Sehingga adanya latihan fisik merupakan tindakan promotif sebagai upaya untuk mencegah dan meringankan nyeri sendi serta berfungsi sebagai terapi tambahan. Cara melakukan senam rematik menurut Sangrah 2017 dalam artikel Rusmiati 2020 terdiri dari 3 cara. 1. Pemanasan, 2. Gerakan inti, 3. Pendinginan. Frekuensi latihan disarankan 3-5 kali seminggu. Penentuan lama latihan harus disesuaikan dengan aktivitas dan tingkat keterlatihan orang bersangkutan. Jika orang itu masih pemula, latihan cukup 10 menit saja. Bila orang yang terlatih, latihan sebanyak 30 menit. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian lansia akibat nyeri sendi di Indonesia, untuk itu perlu dilakukannya terapi non-farmakologis, yaitu salah satunya dengan cara melakukan senam rematik secara teratur untuk mengurangi tingkat nyeri akibat nyeri sendi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selebihnya semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.